Jangan kau kotori, jagalah hati lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati cahaya ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita, kasih sayangnya kepada kita, serta rahmatnya kepada kita, sehingga kita dapat berjumpa di bulan Ramadan tahun ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kita bersalawat kepadanya lah kita akan diberikan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Rasul menjadi model dan konsep pertama orang yang paling baik di dunia ini. Maka dari itu, sebagaimana manusia diperbaiki, yaitu awalnya diperbaiki hatinya. Maka beliau menggarisbawahi dan berpesan kepada kita bahwa keselamatan kita di akhirat kelak tergantung pada kebersihan hati kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya bahwa di tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik semua anggota tubuhnya. Dan apabila ia rusak, maka rusak semua anggota tubuhnya, yaitu hati. Hati diisi oleh Rasulullah SAW dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya hati kita terdidik dan terlatih untuk mencapai frekuensi Allah Subhanahu wa taala, sehingga perilaku dan sikap kita menjadi perilaku dan sikap yang baik. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah sadaqallahul aliyyul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Kamu bertakwa. Pada ayat ini, puasa diperintahkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan begitu, Allah hanya menerima puasa orang-orang yang beriman saja. Ayat ini juga dimaknai bahwasanya puasa adalah tanda kesempurnaan iman seseorang. Imam Ghazali, Hujjatul Islam, mengatakan bahwa sempurnanya orang yang berpuasa adalah menjadikan dasar keimanan dan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kriteria kesempurnaan puasa ini dilihat dari 6 perkara. Yang pertama yaitu ghadul basar, menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan dapat melenakan hati. Yang kedua, menjaga lisan dari menyakiti orang lain, entah itu dari perkataan atau perbuatan. Berkata dusta, berbohong, dan bergosip contohnya. Ketiga, menjaga pendengaran. Keempat, menjaga anggota tubuh seperti tangan, kaki, dan perut untuk memakan makanan yang haram. Yang kelima, tidak memakan makanan yang halal terlalu berlebihan. Dan yang keenam, yaitu hendaklah hati kita dalam keadaan roza dan khauf ketika berpuasa, sehingga mereka tidak berat mengerjakannya, memperbaiki amalnya, meningkatkan ibadahnya, kembali kepada kesucian, dan ganjaran yang mereka dapatkan adalah kemuliaan dan ketakwaan. Berbicara siapa yang mendapatkan predikat ketakwaan, tentunya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan muhasabah diri.
apakah kita sudah mengikuti tempaan melalui proses puasa sebagai ajang edukasi semaksimal mungkin atau sebaliknya. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita memperbanyak ya, menjaga hati kita untuk terus beribadah kepada Allah. Lalu bagaimana cara kita untuk terus berbuat baik, menjaga hati kita di bulan puasa ini? Yang pertama, memperbanyak tadarus Al-Quran. Yang kedua, meminta ampun kepada Allah, sholat taubat. Kemudian yang ketiga, melakukan sholat-sholat sunnah seperti sholat malam dan tahajud. Yang keempat, yaitu berzikir kepada Allah. Yang kelima, memperbaiki akhlak kepada sesama manusia. Yang keenam, yaitu mengolah diri atau riyadatun nafs, agar senantiasa berbuat baik. Hadirin rahimakumullah, itulah kiat-kiat atau bagaimana cara kita menjaga hati di dalam bulan suci Ramadan, agar hati kita senantiasa berbuat baik, tidak melakukan perbuatan buruk. Karena semua perbuatan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu tergantung pada niat di dalam hati kita. Maka jika perbuatan kita buruk, maka memang di dalam hati kita terdapat sesuatu yang kotor, yang membuat perlakuan kita kepada sesama orang lain adalah yang buruk. Maka dari itu, banyaklah berdoa di bulan puasa ini, karena bagaimanapun kita ingin menjadi seseorang yang mendapatkan kesempurnaan pada bulan puasa ini. Hadirin rahimakumullah, karena hati adalah gudang berbagai macam permata berharga dan makna-makna kehidupan seorang hamba, maka jika memang hati kita sudah terpaut kepada keburukan, ada 5 perkara untuk mengobati hati tersebut. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, salat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga kultum kali ini bermanfaat, dan semoga pula Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semua di dalam bulan suci Ramadan tahun ini. Dan Allah berikan kesempatan kita untuk bertemu Ramadan berikutnya. Dari saya cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.